Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma aftah li abwabal ilmi wa nurul qalbi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'ni ma 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Amin ya Allah ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur nikmat kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat karunia-Nya, hidayahnya masih kita rasakan. Subuh ini masih dapat kita berjamaah menunaikan sholat subuh, masih dapat melangkahkan kedua kaki untuk mendatangi masjid ini dalam rangka beribadah kepada Allah. Sebagai tujuan utama Allah menciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia melainkan agar mereka mengabdi kepada Allah, berta'abudi, beribadah, menghambakan diri, seraya meyakinkan dalam hati kita dengan iringan doa, ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarganya dan juga kepada para sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah, setelah kita melalui Ramadan kemarin, kembali beraktivitas, melanjutkan kegiatan-kegiatan ta'lim ini pada Ahad ba'da subuh, setelah kita tawakuf di bulan suci Ramadan yang lalu, kita bermuhasabah untuk mengetahui lebih dalam apakah ibadah Ramadan kemarin sudah menyampaikan derajat kita pada la'allakum tattaqun. Sebagai tujuan utama dari hadiah Ramadan yang Allah kirimkan kepada kita, la'allakum tattaqun, menjadi insan yang muttaqin, derajat keimanan yang sudah Allah berikan potensinya kepada kita naik menjadi derajat takwa. Bapak Ibu sekalian, ada yang berkata begini, Ustaz, alhamdulillah puasanya full 1 bulan, tarawihnya full 1 bulan, tadarusnya full khatam 30 juz, iktikafnya full juga di 10 malam akhir, zakatnya full juga dibayarkan. Apakah dengan begitu sudah termasuk la'allakum tattaqun? Seringkali pertanyaan itu muncul. Oh, saya sudah bertakwa, puasanya full, tarawihnya full, tadarusnya full, itikafnya full.
Apakah sudah masuk dalam tatakun? Ada alat cermin yang paling indah, yaitu Al-Quran. Kalau kita ingin masuk, mengetahui, meraba apakah sudah tergolong pada insan muttaqin, maka bercerminlah kepada Al-Quran. Karena cuman Allah yang punya hak untuk menentukan kriteria itu. Kita tidak bisa menentukan buat diri kita, oh saya sudah takwa, tidak bisa. Kita mesti bercermin kepada Al-Quran. Apakah ciri-ciri yang Allah sebutkan dari orang bertakwa di dalam Al-Quran itu ada pada pribadi kita ciri itu? Jika sudah ada, kita beristiqomah, kita pertahankan. Jika belum ada sifat kepribadian itu, maka yang kedua, kita terus berusaha agar sifat tersebut, ciri tersebut ada pada diri kita. Jadi alat cerminnya yang paling indah itu ya Al-Quran. Sudah tidak ada kekeliruan buat kita. Allah yang menentukan ciri-ciri orang yang bertakwa. Banyak sekali. Misalnya kita ambil versinya Al-Baqarah, itu dari ayat pertama. Nanti ada versinya Ali Imran di 134, 135. Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqinnya? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kalau sebutkan orang yang takwa itu satu, dia yang beriman kepada yang gaib. Yang utama, keimanannya kepada Allah itu murni sekali. Beriman kepada Allah, tasdiqu biqalb wa iqrarum bil lisan wa amalun bil arkan. Hatinya, lisannya, perbuatannya itu tidak menyimpang. Ketika hatinya meyakini Allah sebagai Rabb-nya, ketika lisannya mengucapkan iman kepada Allah, perbuatannya juga mengiringi. Itu kesempurnaan imannya ada di situ. Hatinya meyakini, lisannya mengucapkan, kemudian perbuatannya menyesuaikan sebagai perbuatan orang-orang yang beriman. Hati, lisan, perbuatan satu titik, yaitu Allah. Ini kesempurnaan iman. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ketika keimanannya sudah sempurna, hatinya, lisannya, perbuatannya, maka tercermin nanti menjadi sebuah keislaman yang sangat indah. Dari keimanan yang berkualitas akan membentuk keislaman yang sangat indah. Apa kalimatnya di situ? Wa yuqimunas shalah. Orang bertakwa itu yang kedua kata Allah selalu mendirikan sholat. Bapak Ibu sekalian, kita pengen ngukur nih, kita lalakum tatakun gitu. Kalimat wa yuqimunas shalah, mendirikan sholat itu diterjemahnya begini. Orang bertakwa itu adalah mereka yang hatinya selalu bahagia ketika mendengar dipanggil untuk sholat. Oke, saya ulangi. Orang bertakwa itu adalah mereka yang hatinya selalu bahagia ketika mendengar dipanggil untuk sholat. Ini muhasabahnya. Kita ingin mengukur ini sudah mutakin atau belum sih? Ramadan kemarin sudah dapat la'alakum tatakun atau belum? Sekarang kita tanya kolbu kita. Ketika mendengar azan, apakah kita sudah berbunga-bunga? Ada kebahagiaan yang hakiki ketika mendengar dipanggil oleh Rabb Sang Maha Pencipta, Sang Maha Pemilik kehidupan. Dipanggil oleh Allah. Orang yang bertakwa itu akan memunculkan bunga dalam kolbu yang sangat hakiki. Hatinya bahagia ketika mendengar azan. Ini muhasabah. Dari wa yuqimuna
takwa itu mendirikan sholat. Dimulainya ketika dia mendengar. Akhirnya dari kebahagiaan itu akan muncul menjadi sebuah kerinduan. Rindu, pengen mendengar panggilan itu. Orang bertakwa selalu siap kapanpun dia dipanggil. Wa yuqimuna sholat. Jadi ketika dia bahagia, ketika dia rindu, dia akan selalu siap kapanpun dipanggil pada 5 waktu yang sudah ditetapkan. Alhamdulillah, subuh ini kita berbahagia dapat memenuhi panggilan Allah. Setelah subuh, Bapak Ibu, sampai ke zuhur itu relatif lama, panjang itu. Berapa jam tuh? 6 jam lebih ya? 6 jam. Dari subuh kita sudah tahu nanti dipanggil lagi di tengah hari, namanya zuhur. Dari subuh ke zuhur ini lakukan 2 aktivitas, 1 yang manfaat, 2 yang maslahat. Ngapain? Nungguin panggilan zuhur. Jadi aktivitas entar setelah subuh nih, yang apapun yang kita lakukan itu cuma selingan. Selingan siap-siap nanti dipanggil lagi di tengah hari. Selingannya 2, lakukan yang manfaat, lakukan yang maslahat. Ada yang ke kantor, ada yang ke ladang, ada yang ke sawah, ada yang dagang. Itu selingan. Selingan nunggu panggilan yang kedua nanti di waktu zuhur. Jadi jangan katakan sholatnya selingan gitu. Kan kalau kita melihat program acara itu nanti ada ada isoma, istirahat, sholat, makan. Sholatnya masuk dalam kategori selingan. Padahal bagi orang bertakwa, sholat itu yang pokok. Lihat kalimatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, aku tidak ciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali liya'budun. Tujuan Allah menciptakan manusia itu liya'budun. Liya'budun itu menghambakan diri. Nanti perintahnya kita dapatkan di surat 20 surat Toha. Kalimatnya, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri, ayat ke-14. Fa'budni, maka sembahlah aku. Ini perintahnya. Tujuannya tadi kan liya'budun. Tujuan kita diciptakan itu agar mengabdi, menyembah kepada Allah. Perintahnya kita dapatkan di sini. Fa'budni, maka sembahlah aku, kata Allah. Apa bentuknya? Lihat lanjutannya. Wa aqimis sholata lidzikri. Dirikan sholat untuk mengingatku. Tujuan utama Allah ciptakan kita buat sholat. Habis subuh ke zuhur kita melakukan selingan-selingan itu. Apa saja? Yang penting manfaat, yang penting maslahat. Selalu kebaikan. Nanti dari zuhur kita sudah tahu nih dipanggil di tengah hari. Kita sudah siap mau dipanggil nih. Sudah siap. Karena sudah ada kerinduan. Kalau pun sedang beraktivitas, begitu mendengar panggilan itu, ini kebahagiaan. Kalimatnya, kalau sudah mendengar panggilan, wadharul bayi. Wadharul bayi itu tinggalkan jual beli. Sedang transaksi, di depan kita ada uang, tiba-tiba ada panggilan dari sang pemilik segala-galanya. Kata Allah, wadharul bayi, tinggalkan jual beli. Aku akan ganti dengan karunia yang lebih besar daripada yang sedang kamu transaksikan itu. Masya Allah. Ini masih menjadi media muhasabah buat kita. Bapak Ibu, kadang-kadang kita dengar azan, tetapi belum bisa meninggalkan aktivitas yang sedang kita lakukan. Kadang-kadang kita mendengar azan, tapi belum
Kadang-kadang kita mendengar azan tapi belum merasakan kalau itu panggilan Allah. Jika kita siap selalu ketika dipanggil 5 waktu sehari semalam, maka pada akhirnya panggilan itu akan bersifat hakiki. Panggilan sholat itu panggilan syar'i. Panggilan hakikinya ketika Allah benar-benar memanggil kita untuk pulang kepadanya. Ketika kita selalu siap dipanggil 5 waktu sehari semalam, maka ketika panggilan hakiki itu tiba, kita mesti kembali ke sisinya. Lihat kalimat kesiapannya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dia pulang menghadap Allah dengan siap, radiyatan, dengan hati yang ridho, mardiyah, sehingga Allah mencurahkan semua keridhoannya. Itu kalimat siap. Awalnya dari siap 5 waktu kita dipanggil oleh Allah. Ini karakter muttaqin wa yuqimuna shalah. Menjadi tujuan utama Allah menciptakan kita. Dan ini doa yang diabadikan dalam Al-Quran, yang diteladani oleh uswatun hasanah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Rabb, jadikan aku orang yang selalu mendirikan sholat. Ini doanya Nabi Ibrahim. Wa min dzurriyyati, dan anak cucu keturunanku, jadikan mereka semua orang yang selalu menjaga sholat. Dahsyat sekali permintaan itu diabadikan dalam Al-Quran, sehingga Allah menyebutnya sebagai uswatun hasanah. Ada 2 nama yang disebut sebagai uswatun hasanah. Satu Nabi Muhammad, yang kedua Nabi Ibrahim. Allah tambah lagi Ibrahim Khalila. Nabi Ibrahim itu kekasihku, kata Allah. Disebut Khalil, itu kekasih. Nabi Muhammad juga disebut kekasih. Sehingga ketika kita sholat tadi, setelah tasyahud akhir, kita bersolawat, dan solawat yang dipilihkan adalah solawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kita sebut namanya. Kita diajarkan kekuatan tauhidnya. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Jadikan aku hamba yang selalu mendirikan sholat, selalu menjaga sholat, selalu rindu dengan sholat. Ini permintaan doanya. Sehingga muttaqin itu, pesan dari keimanan tadi, yu'minuna bil ghaib, berubah menjadi sebuah keislaman yang begitu istiqomah. Bentuknya wa yuqimuna sholat. Sholat itu hablum minallah. Hubungan seorang hamba dengan Allah, dia dialog pribadi kita. Jiwa qalbu itu dialog ketika sholat. Rasulullah menyampaikan dalam hadis ini, ketika seorang hamba mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, Allah kemudian jawab, hamadani abdi, hambaku sedang memujiku. Ketika seorang hamba mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawab, majadani abdi, hambaku sedang menyanjungku. Ketika seorang hamba mengucapkan Maliki Yaumiddin, Allah menjawab, asna alayya abdi, hambaku sedang mengagungkan aku. Ketika seorang hamba mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab, hadza baini wa baina abdi wa abdi mas'al. Ini antara aku dengan hambaku, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Kita langsung menjawab, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang sudah kau beri nikmat kepada mereka. Siapa jalan mereka? Di situ siapa?
Siratal ladzina alaihim, jalan orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka. Siapa merekanya? Allah jelaskan di surat An-Nisa. An'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-sholihin, yaitu jalannya para nabi, jalannya siddiqin, jalannya syuhada, jalannya sholihin. Itu yang kita minta. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan mereka yang kau murkai, bukan jalan mereka yang sesat, bukan jalan Yahudi, bukan jalan Nasrani. Allah jawab, hada baini abdi wa baina abdi masa, ini untuk hambaku apa yang dia minta. Kita jawab, amin, kabulkan permintaanku ya Allah. Dialog itu terjadi ketika sholat, sehingga adabnya ketika membaca Al-Fatihah itu tidak diwasul. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Enggak begitu. Bacanya ayat demi ayat. Kita ingin merasakan dialog itu bukan untuk Allah. Allah tidak terbatas ruang, Allah tidak terbatas waktu, enggak. Tapi buat kita yang butuh merasakan kehusyuan dari dialog tersebut. Sehingga sedekat-dekat hamba kepada Rabb-nya itu ketika dia sedang sujud pada saat sholatnya. Ini cerminan dari keislaman itu. Wa yuqimunas sholat, itu hablum minallah banget tuh. Baru yang ketiganya, setelah wa yuqimunas sholat wa mimma razaqnahum yunfikun, ini sudah bicara hablum minannas. Jadi orang bertakwa itu imannya mantap, keislamannya diterjemahkan dengan ketundukan yang paripurna, kemudian diterjemahkan dalam bentuk ihsan, wa mimma razaqnahum yunfikun. Kalimat wa mimma razaqnahum yunfikun artinya itu dia berinfak dari rezeki yang sudah Allah berikan. Itu artinya. Maknanya orang takwa itu adalah mereka yang selalu bahagia ketika melihat saudaranya bahagia. Oke, awalnya wa yuqimunas sholat, berikutnya wa mimma razaqnahum yunfikun. Kita lihat Bapak Ibu, tadi selesai sholat kita berzikir. Di antara zikir itu Rasul ajarkan kita tasbih 33, tahmid 33, takbir 33. Subhanallah, subhanallah, sampai 33. Alhamdulillah, alhamdulillah sampai 33. Allahu akbar sampai 33. Selesai sholat wajib, terus kita bertasbih 33, bertahmid 33, bertakbir 33. Begitu selesai sholat kita, selesai zikir tadi, kita beraktivitas dunia. Maka 3 pesan zikir itu lakukan pada diri kita untuk saudara kita. Buat saudara kita mengucapkan subhanallah, bikin saudara kita mengucapkan alhamdulillah, bikin saudara kita mengucapkan Allahu Akbar gara-gara kebaikan kita kepada dia. Ini ihsannya. Wa mimma razaqnahum yunfikun, orang yang berinfak dari rezeki yang Allah berikan kepadanya. Maknanya kebahagiaan orang yang bertakwa adalah ketika dia melihat saudaranya bahagia gara-gara kebaikan dia. Orang lain mengucap alhamdulillah gara-gara kebaikan kita. Orang lain mengucap subhanallah gara-gara kebaikan kita. Sampai dia mengucap Allahu Akbar karena besarnya kebaikan kita kepada dia, kemudian dia memuji Allah. Itu makna zikir kita. Bukan hanya untuk pribadi, tapi kita terjemahkan untuk orang lain. Setelah selesai sholat, aktivitas selingan tadi yang manfaat, yang maslahat. Maslahatnya menjadi kebaikan bukan buat kita, tapi buat orang di sekitar kita. Ini muttaqin.
Nah, senada dari kalimat ini nanti munasabahnya Allah sebutkan tadi di Ali Imran 134. Orang takwa cirinya kata Allah, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Orang takwa itu cirinya dia selalu berinfak dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Coba gimana tuh terjemahannya? Kalau dalam keadaan lapang, kayaknya gak usah banyak diskusi gitu. Kalau lapang tapi tidak mau berinfak bersedekah, ini masalah. Nah, kajian kita dalam keadaan sempit, nah itu kajian. Jangankan lapang, sempitnya aja masih bikin orang lain bahagia. Pesan itu kita dapat ini. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataaha sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Wa man qudira alaihi rizquhu, siapa yang lagi terbatas rizkinya, siapa yang lagi mampet rizkinya, siapa yang lagi seret rizkinya. Wa man qudira alaihi rizquhu, kalimatnya apa? Fal yunfiq, maka hendaklah dia berinfak. Fal yunfiq, maka hendaklah dia berinfak. Sama sekali gak masuk akal, gak masuk akal. Lagi sempit rezekinya, lagi terbatas rezekinya, lagi mampet rezekinya, muncul perintahnya fal yunfiq. Faknya itu fak jawab amar, fak solusi. Kalau lagi mampet rezeki, kalau lagi terbatas rezeki, solusinya infak. Itu fal yunfiq. Masuk akal nggak? Enggak, sama sekali nggak masuk akal. Inilah agama. Yang dibutuhkan itu keyakinan. Ini bukan ilmu pengetahuan. Kalau ilmu pengetahuan, buktikan dulu kebenarannya, baru kita terima. Kalau agama, terima dulu, ntar Allah buktikan kebenarannya. Beda. Yakinkan, kalimatnya sami'na wa ta'na. Kalau kita mendengar apa yang Allah sampaikan, sami'na, kami dengar, wa ta'na, dan kami taat. Itu agama. Ntar Allah buktikan kebenarannya, walaupun gak masuk akal. Lagi terbatas rezekinya, lagi mampet rezekinya, fal yunfiq. Solusinya kata Allah, infak. Ini yunfiquna fis sarra wa dharra. Orang takwa itu selalu berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit, sehingga hatinya selalu lapang. Kalau sempitnya dia berbagi kebahagiaan, maka hatinya dipastikan akan lapang. Kenapa? Lihat janji Allah, sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Jika kamu sudah melakukan itu, akan aku datangkan kemudahan setelah kamu mengalami kesempitan. Orang takwa akan selalu diberikan jalan kemudahan. Lihat, hadiahnya ada 3. Mayyattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah janji yaj'al lahu makhrajan, akan selalu memberikan jalan keluar dari tiap masalah yang dihadapi. Gak apa-apa ada ujian, ada cobaan, ada problem, gak apa-apa. Yang penting Allah tetap setia memberikan jalan keluar. Yaj'al lahu makhrajan. Syaratnya takwa. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rizkinya datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Lihat, kalimat infak sedekah yang Allah sampaikan dalam ayat tadi, siapa yang sedang terbatas rezekinya, maka adalah dia berinfak. Lanjutan ayatnya, fal yunfiq mimma ataahu Allah.
dari yang sudah alokasi. Sedekahnya tuh, infaknya dari yang sudah Allah berikan. Rezeki kita lagi terbatas, lagi mampet, uang nggak ada, tabungan kosong, ATM kosong, dompet kosong gitu. Maka kalimatnya alokasi. Mimma atahullah, yang sudah aku berikan kepadamu ada enggak, kata Allah. Yang udah alokasi kepada kita ada enggak, Pak? Tak terhingga. Yang sudah Allah berikan kepada kita, yang sudah Allah berikan itu, kata Allah, keluarkan. Bentuknya infak atau sedekah. Lihat uluran tangannya. Yuqridullaha qardon hasanah. Jika yang sudah aku berikan kepadamu, engkau berikan kepada saudaramu, yuqridullah qardon hasanah, berarti engkau sudah meminjamkan aku pinjaman yang baik. Makin gak masuk akal. Rezeki kita dari Allah. Begitu kita keluarkan untuk saudara kita, infak atau sedekah, Allah menyebutnya meminjamkan dia, kan dari Allah. Apa yang kita punya dari Allah. Ketika kita keluarkan, kata Allah, engkau sudah meminjamkan aku pinjaman yang baik. Makin gak masuk akal. Lihat pesan berikutnya. Wajib bagiku, kata Allah, mengganti pinjamanmu itu kepadaku. Silahkan kamu catat, kata Allah, tidak mungkin satu yang kau keluarkan aku ganti satu, itu nggak mungkin, itu bukan aku, kata Allah. Minimal satu yang kau keluarkan aku ganti 10 kali lipat. Asyru amthaliha, minimal 10 kali aku ganti. Di surat Al-Baqarah kalimatnya lebih dahsyat dari Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fisabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Seperti satu benih yang kau tanam, tumbuh menjadi 7 tangkai, tiap-tiap tangkai menghasilkan 100 buah. Satu yang kau keluarkan aku ganti 700 kali lipat, kata Allah. Itu versinya Al-Baqarah, nggak masuk akal. Ini orang-orang bertakwa, selalu diberikan jalan keluar. Yang keduanya, rezekinya datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang ketiganya, mayatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Allah cukupkan semua kebutuhan. Bapak Ibu sekalian, yang iman itu ya yang Allah cukupkan, bukan Allah lebihkan, tidak. Allah berikan banyak pun ketika tidak membawa kebahagiaan buat kita, ada kesalahan di situ. Yang kita butuhkan ketenangan jiwa dari semua itu. Dan karakter takwa yang Allah sebutkan ini, kalau kita simpulkan nanti, maka ada 3 poin. Yang pertama, kualitas keimanan. Yang kedua, menjelma menjadi ketundukan dalam keislaman yang istiqomah. Dan yang ketiganya, ihsan. Hadir sifat ihsan, karena lanjutannya wal kaziminal ghaiz. Orang yang takwa itu, kata Allah, orang yang pandai menahan amarahnya. Wal afina anin nas, yang terakhir, orang takwa itu pandai memaafkan kesalahan orang. Ini sudah bicara hablum minan nas. Sifat ihsan kepada siapapun, pandai menahan marah, kemudian pandai memaafkan. Jadi kesimpulannya, iman yang berkualitas, yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Keislamannya terjemah dalam ketundukan. Dia selalu bahagia dengan panggilan sholat dan selalu menyegerakan untuk sholat. Kemudian terjemahannya setelah itu adalah keihsanan, selalu melakukan kebajikan kepada sesama, berbagi dalam keadaan lapang maupun sempit, pandai menahan amarah dan pandai memaafkan kesalahan orang. Dipastikan hatinya akan lapang. Wal yafu wal yasfahu, selalu memaafkan kesalahan orang dan berlapang dada. Inilah orang yang bertakwa. Kalau sudah berlapang dada, ada ketenangan jiwa, ada ketentraman batin, tenang, damai. Kalau sudah dapat itu, Bapak Ibu, lihat sapaan terakhirnya.
begitu sakratul maut, begitu ruhnya keluar dari jasad, lihat sapaannya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang tenang, itu sudah damai sekali. Rasulullah mengibaratkan seperti sehelai rambut yang dicabut dari dalam tepung. Tepungnya nggak rusak, tepungnya nggak berantakan. Sehelai rambut yang dicabut dari dalam tepung. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang tenang. Kenapa dia tenang? Tadi selama hidupnya terus berusaha menjadi muttaqi. Itulah indahnya perjalanan Ramadan kemarin. Dan cobaan beratnya sudah kita lewati. Cobaan berat itu adanya di bulan Syawal. Orang yang baru saja beribadah di Ramadan, cobaan beratnya di bulan Syawal. Kalau bulan Syawal sudah bisa dia kendalikan, insya Allah bulan lain lebih terjaga. Itu bulan Syawal berat sekali cobaan untuk beristiqomah. Mari, sekarang kita sudah masuk bulan Dzulqa'dah. Hari ini sudah masuk Dzulqa'dah, ya? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu bulan-bulan haram. Masya Allah, cuman seling Syawal kita masuk di 3 bulan haram berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 3 bulan ke depan, mulai hari ini. Ini bulan-bulan haram, Asyhurul Hurum, bulan yang dimuliakan, bulan yang dihormati, bulan yang disucikan. Masya Allah, kita punya kesempatan. Kita mohon kepada Allah diberikan keistiqomahan dalam ibadah, dalam menjaga keimanan. Mudah-mudahan hidayah Allah selalu menyertai aktivitas kita, sehingga selalu berada pada jalan lurus yang Allah ridhoi, jalan keselamatan dunia dan jalan keselamatan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya Mujibas Sa'il. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.